اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab At-Tajridus Sharih atau Majlisus Sama' wa Ta'liq ala Tajridus Sharih lil Imam Ahmad Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala, yang sudah wafat pada tahun 893 Hijriyah, dan sekarang kita pelajari pada tahun 1444 Hijriyah, dan kita sudah sampai pada Kitabu Al-Witir. Nomor berapa hadisnya itu? Oh ya, berarti nomornya beda dengan di kitab saya. Ini yang kitab saya buka ini hadis 541 ya. Ya, nomor beda enggak ada masalah. Yang penting kita baca sekarang Kitabu Al-Witr. Bisanadil muttasil ilal Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala qala Kitabul Witri, kitab tentang salat witir atau salat tahajud. Hadis 541, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil laili faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili mathna mathna, salat malam itu 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Fa idza khasyiya ahadukumus subha, kalau seseorang khawatir masuk subuh, shalla rak'atan wahidah, maka dia pun salat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, dia mewitirkan atau mengganjilkan baginya apa yang sudah dia lakukan dari salatnya. Hadis ini membicarakan tentang salat malam. Istilah witir ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah salat witir maksudnya salat tahajud. Makna yang kedua, salat witir maksudnya salat penutup salat tahajud. Sehingga kadang-kadang kita temukan hadis menyebut witir maksudnya tahajud. Kadang-kadang kita dapatkan hadis menyebutkan witir maknanya adalah salat penutup tahajud. Seperti dalam hadis ini Nabi mengatakan tutiru lahu ma qad shalla, ini adalah maksudnya salat witir penutup tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda autiru ya ahlal Quran, itu maksudnya salat tahajud. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan man lam yutir fahuwa rajulusu, barang siapa yang tidak salat witir berarti orang jelek. Nah, maksudnya di sini adalah tidak salat tahajud. Itu kalimat yang saya sering dengar dulu, man lam yutir fahuwa rajulusu. Tapi ternyata saya dapatkan baru saja bahwasanya maksudnya Imam Ahmad adalah man ta'ammada tarkal witri, barang siapa yang sengaja tidak salat tahajud, nah itu orang yang jelek. Tetapi kalau dia biasanya tahajud, tetapi karena kemudian kelelahan akhirnya tidak bangun, nah, maka ini bukan termasuk yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Karena itu marilah kita jaga tahajud, sehingga anak-anak didik kita pun juga menjaga tahajud, dan anak-anak kita pun juga menjaga tahajud. Kemudian dari hadis ini ada satu faedah, yaitu bahwasanya salat tahajud tidak ada batasannya, karena Rasulullah mengatakan mathna mathna, 2 rakaat salam 2 rakaat salam, berarti enggak ada batasannya. Dan inilah pemahaman mayoritas para ulama bahwasanya salat malam itu tidak ada batasnya. Menyelisih mereka Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat bahwa salat tahajud batasannya adalah 11 rakaat, tidak boleh lebih. Kalau lebih, beliau mengibaratkan seperti orang salat duhur lebih dari 4 rakaat. Nah, maka pendapat beliau ini pendapat yang syadz, yang menyelisih dari mayoritas para ulama kita rahimahumullahu ta'ala.
Kita lanjutkan hadis 542. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan kanat tilka salatahu ta'ni bil lail fayasjudu as-sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan qabla an yarfa'a ra'sahu wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri thumma yattaji'u ala shiqqihi al-ayman hatta ya'tiyahu al-mu'adhdhin lis-shalah. Hadis ini membicarakan 3 hal. Yang pertama, salat tahajud Nabi jumlahnya 11 rakaat. Tetapi hal ini bukanlah pembatasan sebagaimana penjelasan mayoritas para ulama rahimahumullahu taala. Karena itulah salat tarawih di Madinah dan di Makkah di masa salaf itu tidak hanya 11 rakaat, tetapi 41 rakaat dan 23 rakaat. Di Makkah itu yang 41, saya ingat yang di Madinah itu yang 23. Maka para ulama mengatakan kalau salatnya dipanjangkan maka silahkan 11 rakaat. Kalau salatnya pendek-pendek ya kulhu dan sebagainya, maka silahkan ditambah jumlah rakaatnya. Jadi kalau panjang 11, kalau pendek tambah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa salat tahajud Nabi panjang karena satu kali sujud itu sekira membaca 50 ayat. Saya mencoba membaca surat Al-Muddathir. Al-Muddathir itu berapa ayat? 56 ayat kalau nggak salah ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ini kan pendek-pendek. Isinya 56 ayat. Saya baca ternyata membutuhkan waktu 3 menit. Nah sekarang kita hitung dari awal sampai selesainya rakaat. Maka ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk, ada sujud lagi, berarti 5 ya. 5 kali 3 berarti sudah 15 menit. Tambah berdirinya anggaplah 5 menit, berarti satu rakaat itu 20 menit. Nah sekarang antum hitung sendiri 11 rakaat, masing-masing rakaatnya 20 menit. 20 kali 11 anggaplah kali 10 lah, 200 ya. 200 menit itu berapa jam itu Ustaz? Benar Pak? 3 jam. Nah itulah salat tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian asatid mengatakan bahwa salat tahajud Nabi itu mulainya dari jam 12. Kemudian 1, 2, 3. Dari jam 12 sampai jam 3. Setelah itu beliau istirahat. Dan ini yang dipraktikkan oleh guru kami Ustadz Sufyan Nur hafizahullah ta'ala di Malang. Beliau mengadakan salat tarawih pada 10 akhir Ramadan, pada setiap Ramadan dengan murid-muridnya itu mulai jam 12 malam. Jadi santri wajib tidur ba'da isya langsung, mati lampu semuanya, semua wajib tidur. Nah, jam 12 dibangunkan, nanti salat tahajud membaca 2 juz, itu waktunya 3 jam. Setelah itu kemudian tidur lagi, kemudian sahur. Nah, kira-kira bisa nggak Ustaz dipraktekkan di Ma'had Al-Ikhlas ini pada bulan Ramadan ya. Jadi malam itu langsung tidur, kemudian jam 12 bangun. Kemudian salatnya 3 jam. Masya Allah, Ustaz Sufyan memang keras ya. Kemudian yang ketiga menunjukkan bahwa Nabi setelah salat 2 rakaat sebelum subuh, maka beliau istirahat, yaitu berbaring miring kanan sampai didatangi oleh Bilal. Nah berbaring ini dijelaskan oleh para ulama untuk istirahat dari lelahnya salat tahajud. Tetapi menurut pendapat yang rajih bahwa sunnah ini tetap disunahkan baik kita tahajud maupun kita tidak tahajud. Jadi mau lelah atau tidak lelah tetap saja ini adalah sunnah yang disyariatkan untuk siapapun melakukannya. Tapi hendaklah berbaringnya di rumah, bukan di masjid ya. Karena di masjid orang yang berbaring setelah salat sunnah ini dilempari kerikil oleh Sayyidina Ibnu Umar. Hadis 543. Wa anha radhiyallahu anha qalat kullal laili, dari setiap malam, autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah salat witir.
Maksudnya setiap bagian malam Nabi pernah melakukan salat witir. Artinya kadang salat witir di awal malam pernah, kadang salat witir di tengah malam pernah, kadang salat witir di akhir malam juga pernah. Maka semuanya pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata-kata kullal lail itu ditafsiri di dalam Sunan Abu Dawud, autara awwalal laili wa awsatahu wa akhirahu. Pernah witir awal malam, tengah malam, akhir malam. Kemudian kalimat berikutnya, wantaha witruhu ila sahar, dan selesailah witirnya sampai sahur. Itu ditafsiri juga dalam Sunan Abu Dawud, intaha witruhu hina mata ila sahar. Jadi maksudnya salat witirnya di akhir-akhir hayat Nabi itu selalunya pada akhir malam. Maka beliau pernah salat witir awal malam, berarti sebelum tidur, pernah salat witir tengah malam, berarti pas ngelilir, pernah salat witir di akhir malam, dan itulah yang dilakukan sampai akhir hayat beliau, sehingga itu lebih afdal atau lebih utama. Dan ini adalah satu trik untuk mengalahkan setan. Kalau kita tidak mampu untuk salat tahajud, berarti itu karena setan itu. Nah, maka supaya setannya kalah dengan kita, sebelum tidur kita tahajud dulu. Saya pernah suatu kali mendapatkan istri itu tidak salat tahajud, dan saya lihat karena sangatnya lelah karena aktivitas di pesantren terlalu banyak. Maka saya kasih tahu, kalau tidak bisa salat tahajud, nggak ada masalah, tidak salat tahajud. Yang penting sebelum tidur itu tahajud dulu. Jadi setannya mau nipu kita udah ketipu duluan nih. Mau nipu kita sudah kita tipu duluan. Saya udah tahajud nih. Itulah yang dapat kita ambil pelajaran dari kalimat ini, kullal lail autara. Ya, maka untuk menipu setan, tahajudlah sebelum tidur kalau tidak bisa bangun. 544. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat witir itu adalah salat malam terakhir. Perintah ini tidaklah wajib. Dari mana taunya? Dari hadis sebelumnya tadi, bahwa Nabi salat witirnya kadang di awal, kadang di tengah. Tapi lebih utama di akhir malam, karena di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat. 545. Wa anhu radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutiru 'alal ba'ir. Nabi salat witir di atas kendaraan. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa salat witir tidak dilakukan Nabi meskipun kondisinya safar. Berbeda dengan salat ba'diyah dan qabliyah, oleh Nabi ditinggalkan pada saat safar. Yang kedua, bolehnya melakukan salat sunnah dalam kondisi safar di atas kendaraan tanpa menghadap ke arah qiblat. Tapi syaratnya dua. Pertama, harus safar. Kalau tidak safar nggak boleh. Yang kedua, harus di atas kendaraan. Kalau tidak di atas kendaraan, maka tidak boleh tidak menghadap ke arah qiblat. Dan safarnya safar qasir maupun safar ba'id sama saja, ya. Seperti misalnya antum jemput saya dari rumah ke masjid ini, ke ma'had ini. Ini safar qasir, belum sampai safar qasar. Tapi saya boleh untuk salat tahajud selama perjalanan di atas mobil, enggak ada masalah. 546. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila aqanatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subh qala na'am faqila lahu aw qanata qabla ar-ruku' qala ba'da ar-ruku'i yasiran. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut subuh. Tapi yang dimaksud qunut subuh di sini adalah qunut nazilah yang dilakukan pada salat subuh. Demikian kalau kita gabungkan antara hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maksudnya qunut nazilah pada saat subuh. Tapi qunut subuh memang diperselisihkan oleh para ulama. 4 mazhab, urutannya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, antum ingat-ingat ujung sama ujung ini tidak qunut subuh. Hanafi yang awal nih enggak qunut subuh, Hambali yang akhirnya enggak qunut subuh. Nah, tengah ini yang qunut subuh, ya. Maliki sama Syafi'i ini qunut subuh. Jadi qunut subuh dan tidak qunut subuh ini satu ikhtilaf yang sangat kuat, sehingga tidak boleh saling mengingkari. La inkara fi masailil khilaf. Karena dua mazhab saja qunut, dua mazhabnya tidak qunut.
Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kunut itu dilakukan setelah rukuk. Tapi ringkasnya, karena dua hadisnya sama-sama sahih, baik yang sebelum rukuk maupun setelah rukuk, maka boleh kita lakukan sebelum rukuk atau setelah rukuk. 547. Wa an Anas radhiyallahu anhu annahu su'ila 'anil qunuti faqala qad kana al-qunutu faqila lahu qabla ar-ruku' aw ba'dah qala qablah qala fa inna fulanan akhbarani anka annaka qulta ba'da ar-ruku' faqala kadzaba innama qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ar-ruku'i syahran urahu kana ba'atha qauman yuqalu lahumul qurra zuha'a sekitar 70 rajulan ila qaumin minal musyrikina duna ulaika wa kana bainahum wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahdun faqanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u alaihim. Hadis ini bicara tentang kunut nazilah. Kasusnya adalah Rasulullah mengirim 70 qurra. Qurra itu maksudnya orang-orang yang hafal Quran. Kemudian dibunuh para qurra ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat susah sehingga beliau melakukan kunut nazilah. Kunut nazilahnya selama 1 bulan. Tapi 1 bulan ini bukanlah merupakan batasan, sehingga boleh kunut nazilah 1 bulan, boleh juga kurang, boleh juga lebih, sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kemudian isi dari kunut nazilah adalah yad'u alaihim. Nabi mendoakan keburukan terhadap orang-orang yang kafir tersebut. Maka isinya doa kunut 2. Pertama adalah doa untuk kaum muslimin supaya dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa terhadap kaum kafirin supaya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, "Idza da'a liqaumin aw da'a 'ala qaumin." Apabila mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin atau mendoakan keburukan untuk kaum kafirin, sehingga lafalnya tidak baku, bebas. Ada satu hal yang menurut saya perlu fihi nazar, ya, perlu dipertimbangkan, karena masih ada saat ini orang-orang yang kunut nazilah tetapi membaca doa Covid, Allahumma ja'al hadzal bala 'alaihim la 'alaina. Ini menurut saya perlu fihi nazar, ya. Apakah pas doa itu diucapkan atau tidak? Menurut saya tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena hadzal bala maksudnya Covid-nya sudah tidak ada. Wallahu a'lam bis-shawab. Sehingga ketika imam membaca doa kunut Allahumma ja'al hadzal bala, itu malah muncul dalam hati saya ketika jadi makmum, ayyul bala ya imam. Memunculkan apa? Pertanyaan, menyebabkan salatnya jadi kurang khusyuk, ya. Maka hindarilah apa? Doa yang menyebabkan pertanyaan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya bukan berfatwa, cuma saya mengatakan fihi nadhar. 548. Wa fi riwayatin anhu radhiyallahu anhu qala qanata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'lin wa dhakwan. Ini kaum kafir yang didoakan oleh Nabi, namanya kabilah Ri'al dan Dhakwan. Ini nomor-nomornya beda, ya. Antum tidak usah mengikuti nomor saya. Nomor saya berbeda dengan nomor antum. 549. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana al-qunutu fil maghribi wal fajri. Dilakukan kunut pada salat maghrib dan salat subuh. Ini maksudnya juga kunut nazilah. Tapi bukan berarti kunut nazilah hanya maghrib dan subuh. Kunut nazilah dilakukan pada 5 salat. Adapun disebutkan maghrib dan subuh, itu maksudnya sesuai dengan pertanyaan atau sesuai perawinya. Dia ikut salat maghrib, maka dia menceritakan kunut maghrib. Dia ikut salat subuh, menceritakan kunut subuh. Demikian juga sesuai pertanyaan, apakah ada kunut maghrib? Ada. Apakah ada kunut subuh? Ada. Nah, disebutkan sesuai dengan pertanyaan orang yang bertanya. Kalau antum buka Muwatta Malik, antum temukan kunut maghrib dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga termasuk kunut nazilah, ya. Yaitu hadis riwayat Imam Malik dari Abu Abdullah As-Sunabihi. Dia mengatakan, saya datang ke Madinah pada khilafah Abu Bakar As-Siddiq, saya salat maghrib di belakang beliau. Lalu beliau membaca pada rakaat yang ketiga, setelah surat Al-Fatihah, itu beliau membaca
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat. Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat ini dalam rangka apa ini? Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan ini adalah membaca surat sebagaimana biasanya. Maka berdasarkan tafsiran ini menunjukkan bolehnya sholat 3 rakaat atau 4 rakaat pada rakaat ketiga dan keempat setelah surat Fatihah boleh ditambah surat atau ayat yang lain. Meskipun tidak harus, tapi apa? Boleh. Tafsiran yang kedua, ini maksudnya adalah doa kunut. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat orang-orang pada murtad, maka beliau berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, sebagai doa kunut. Maka tafsiran pertama sebagai qiraah Quran, tafsiran kedua sebagai doa. Wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai kitabul witir. Ada pembahasan sebelum masuk kitabul istisqa? Monggo. Nah, kalau salat wajib tidak boleh di atas kendaraan, baik safar qarib maupun safar ba'id. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu turun untuk salat wajib kecuali kondisi darurat. Kondisi darurat misalnya antum terbang dari Indonesia ke Arab Saudi. Berangkatnya misalnya sebelum duhur, sampai sana malam misalnya. Berarti melewati salat duhur, asar. Ini sudah habis waktunya. Kalau kita lakukan salat di waktu kita turun nggak bisa karena sudah habis salat waktunya. Maka kita salat duhur, asarnya di atas pesawat nih. Tapi maghrib isya'nya jangan di atas pesawat karena malam sudah sampai. Sampai ke Mekah itu berapa jam, Ustaz? 9. Berarti kalau dari jam misalnya sebelum duhur ya, jam 12 berarti sampai jam 8 nih. Maka maghrib isya'nya harus nunggu ketika turun. Fadhal. Untuk salat di atas kendaraan, sunnahnya atau mustahabnya kita mulai dengan menghadap ke arah kiblat. Mustahab saja, tidak wajib. Jadi seandainya saya dari Mantung tadi ke sini, nunggu ke arah kiblat nggak akan nemu, maka langsung aja nggak ada masalah. Tapi ketika jalan kita ada yang menghadap ke arah kiblat, bagusnya mulainya salat itu adalah ketika menghadap ke arah kiblat tadi. Habis itu setelah itu terserah. Mustahab saja, nggak wajib. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan kitabul istisqa, kitab minta hujan 550 dalam kitab saya. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi wa hawwala ridaahu. Hadis ini membicarakan dua hal. Pertama, syariatnya salat istisqa di lapangan. Itulah makna kharaja. Nabi keluar yaitu dari Madinah menuju ke lapangan. Antara Masjid Nabawi sampai lapangan itu adalah jaraknya 1000 dhira'. 1 dhira' itu setengah meter, berarti 500 meter kira-kira antara Masjid Nabawi sampai lapangan salat istisqa. Dan beliau berjalan kaki ke arah lapangan tadi. Kemudian salat istisqa ada 4 cara. Yang pertama, salatnya di lapangan sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua, salatnya atau doanya digabungkan dengan khutbah Jumat, sehingga tidak perlu salat lagi karena sudah ada salat Jumat. Yang ketiga, istisqa saja tanpa salat dilakukan di dalam masjid. Yang keempat, istisqa saja tanpa salat dilakukan di luar masjid. 4 cara ini semuanya warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa pada salat istisqa Nabi memindah selendangnya. Yang bagian kanan dipindah ke kiri, yang kiri berarti pindah ke kanan. Nah, pemindahan ini dalam rangka hikmahnya adalah untuk tafaulan, untuk mengharapkan berpindahnya kondisi dari paceklik atau tidak turun hujan menjadi turun hujan.
Maka hadis ini pun menunjukkan bahwa tafaul termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih disebutkan kana yu'jibuhul fa'lul hasan, adalah Nabi menyukai tafaul yang baik, wa yakrahu tiyarah, dan Nabi membenci tatayyur atau merasa sial. Demikian juga dalam hadis riwayat Muslim, wa uhibbul fa'lal hasan, saya menyukai tafaul yang baik. Diperselisihkan oleh para ulama apakah memindah rida ini bagi imam saja atau juga para jamaah. Pendapat yang kuat adalah para jamaah semuanya juga ikut memindah rida. Karena meskipun dalam hadis ini cuma Nabi yang memindah rida, tapi dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan wa hawwalan nasu ridaahum, para jamaah semuanya memindah rida. Maka tambahan inilah yang menguatkan pendapat tersebut. 551 wa fi riwayatin anhu qala wa shalla rak'atain, Nabi salatnya 2 rakaat, menunjukkan bahwa salat istisqa cuma 2 rakaat. 552 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu haditsu du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustad'afina minal mu'minin wa ala mudar taqaddam wa qala fi akhir hadhihi riwayah inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ghifar ghafarallahu laha. Ghifar ini nama suku ya, suku Ghifar, semoga Allah ampuni mereka. Wa aslam salamah Allah, adapun suku Aslam Allah damai kepadanya. 553 wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a minan nasi idbaran maksudnya kafir, tidak mau menerima dakwah beliau. Qala Allah, maka Nabi mengatakan Allahumma sab'un ka sab'i Yusuf, ya Allah kirimkanlah 7 tahun sebagaimana 7 tahunnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang dimaksud 7 tahun ini adalah 7 tahun paceklik yang disebutkan pada surat Yusuf ayat 48. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad, datang setelah itu 7 tahun paceklik. Fa akhadathum sanatun, maka mengenai mereka paceklik, hassat kulli syai'in, yang menghancurkan segala sesuatu, hatta akalul juluda wal maitata wal jiyaf. Jiyaf ini bangkai. Wa yanzuru ahaduhum ila as-sama'i fayara ad-dukhana min al-ju' fa atahu Abu Sufyan fa qala ya Muhammad innaka ta'muru bi ta'atillah wa bi silatir rahim wa inna qaumaka qad halaku fad'u Allah lahum. Qala Allah ta'ala fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin ila qawlihi innakum a'idun yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun fal batsyah yawma badrin. Jadi batsyah itu tafsirannya adalah perang Badar, karena mereka kalah fatal, padahal jumlah mereka lebih banyak 3 kali lipat daripada kaum muslimin. Waqad madatid dukhan, adapun dukhan yang disebutkan tadi bidukhani mubin itu sudah lewat, kata Ibnu Mas'ud. Wal batsyatu juga sudah lewat, wal lizamu juga sudah lewat, wa ayatul rum juga sudah lewat. Jadi maksudnya apa yang disebutkan oleh Allah dalam Quran ini semuanya sudah lewat. Ad-dukhan, dukhani mubin sudah lewat. Al-batsyatul kubra sudah lewat. Al-lizam itu maksudnya yang disebutkan pada surat Al-Furqan ayat 77. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Nah, lizam itu sudah lewat. Kemudian ayatul rum itu maksudnya adalah awal dari surat Ar-Rum. Ghulibatir Rum. Nah, itu juga sudah lewat. Di sini ada khilaf di antara para ulama, yaitu pada kalimat madatid dukhan, dukhan sudah lewat. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas para sahabat bahwasanya dukhan belum lewat. Allah mengatakan fartaqib, tunggulah. Tunggulah berarti apa? Belum lewat. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, pada hari di mana langit akan datang dengan asap yang nyata. Ini maksudnya adalah menjelang hari kiamat besok, menurut mayoritas para ulama dan juga menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, siapa yang lebih kuat pendapatnya? Apakah Ibnu Mas'ud yang ahli tafsir, ataukah Ibnu Abbas yang juga ahli tafsir? Bedanya kalau Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang agak tua, Ibnu Abbas ini termasuk sahabat muda. Nah, yang lebih kuat adalah pendapat Ibnu Abbas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hadisnya sahih diriwayatkan Tabarani, inna rabbakum anzarakum thalathan, sesungguhnya Allah mengancamkan kepada kalian 3 perkara. Ad-dukhan ya'khudul mu'min kazzukmah, akan muncul asap yang mengenai orang beriman seperti flu. Wa ya'khudul kafir fayantafikh, tapi akan mengenai orang kafir sehingga dia akan sakit, yantafikh, hatta yakhruja min kulli masma'in minhu, sampai asapnya itu keluar dari semua lubang-lubang tubuhnya, dari telinganya keluar. Nah, maka ini bagi orang-orang kafir ini satu siksa yang dahsyat, tapi bagi orang beriman hanya seperti mengalami flu saja. Itu besok belum terjadi sama sekali. Watsaniyah ad-dabbah, yang kedua akan muncul hewan yang bisa bicara. Watsalitsa ad-dajjal, yang ketiga adalah dajjal. Ini semuanya perkara-perkara yang belum terjadi sama sekali. Karena itu kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwa zahir Quran ini belum datang. Fartaqib. Demikian juga ayatnya mengatakan bidukhani mubin, asap yang nyata. Kalau tafsiran Ibnu Mas'ud kita pakai itu tidak tepat. Kenapa? Karena dalam hadis ini tadi disebutkan wa yanzura ahadahum ila sama fayarad dukhan minal ju'. Seseorang melihat ke langit, melihat seperti ada asap gara-gara lapar. Jadi sebenarnya asapnya nggak ada, tapi saking laparnya melihat ke langit itu seperti penuh dengan asap. Seperti kalau kita lapar akhirnya mau pingsan lihat kunang-kunang, itu kan nggak ada sebenarnya kunang-kunang itu, seperti kunang-kunang. Nah, maka kalau hanya seperti itu tidak bisa disebut sebagai dukhanin mubinin, asap yang nyata. Nyata itu berarti betul-betul ada. Maka dukhanin mubin kalau di sini dikatakan oleh Ibnu Mas'ud madatid dukhan, kita katakan lam yamdi, ya, belum datang sama sekali. Itu nanti datangnya menjelang hari kiamat, sebagaimana hadis riwayat Tabarani tadi, sanadnya sahih. 554. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala rubbama dzakartu qawla asy-sya'ir wa an anzuru ila wajhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi fama yanzilu hatta yajisha, tidaklah beliau turun sehingga yajisha itu maksudnya banyaknya hujan, hatta yajisha sampai penuh kullu mizabin, setiap mizab yaitu talang, ya, maksudnya banyaknya hujan tadi. Wa huwa qaulu Abi Thalib, dan itulah perkataan Abu Thalib, wa abyadha yustasqal ghamamu biwajhihi, dan Nabi Muhammad itu orang yang putih, yustasqa dimintai hujan, al-ghamamu kepada awan, biwajhihi dengan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thimalul yatama, dia adalah tonggak bagi orang-orang anak-anak yatim. Ismatun lil aramil, itu adalah ismah atau penjaga bagi aramil, para janda. Jadi maksudnya Nabi Muhammad SAW kalau minta istisqa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika masih kecil, masih anak-anak, Abu Thalib melakukan istisqa, itu pun membawa Nabi Muhammad SAW ditempelkan ke Ka'bah, itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Thalib ini pernah didatangi oleh orang-orang, wahai Abu Thalib, ini terjadi paceklik, lama tidak turun hujan, tolong kamu mimpin istisqa. Maka Abu Thalib keluar membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masih kecil, kemudian beliau dibawa oleh Abu Thalib, punggungnya ditempelkan ke Ka'bah. Nah, setelah itu minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama langsung turun hujan. Makanya Abu Thalib mengingat kisah itu, dia mengatakan wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Ini adalah perkataan Abu Thalib yang mati dalam keadaan kafir menurut kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun menurut orang-orang Syiah, Abu Thalib adalah ahli surga. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Padahal Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, dan itu ijma' para ulama tafsir, maksudnya Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. 555. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu kana idza qahatu, kalau mereka paceklik, istasqa bil Abbas,
Maka Umar minta istisqa dengan Abbas paman Nabi SAW ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Faqala, maka Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, kami dulu tawasul dengan engkau kepada engkau dengan nabi kami, maka engkau kasih hujan. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fasqina. Maka sekarang kita tawasul kepada engkau dengan paman nabi kami, maka berilah hujan. Qala fayusqaun. Nah, jadi maksudnya istisqanya dimulai dengan doanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar doa kepada Allah Subhanahu wa taala, habis itu menyuruh Abbas untuk mimpin istisqa. Mimpin salat istisqa dan juga apa? Doa istisqa. Nah, setelah didoakan istisqa oleh Abbas, dipimpin oleh Abbas, nah barulah turun hujan. Dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa tawassul itu dengan orang yang masih hidup, bukan dengan orang yang sudah mati. Kalau tawassul dengan orang yang sudah mati disyariatkan, niscaya Sayyidina Umar tidak perlu panggil Abbas, cukup datang kepada Allah, cukup datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, kami tawassul dengan nabimu yang sudah mati ini. Tapi tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi memang ini masalah khilafiyah, ya. Tawassul bil amwat, apakah disyariatkan ataukah tidak disyariatkan. Yang mengatakan dibolehkan atau disyariatkan, mereka mengatakan karena orang mati itu masih mendengar suaranya orang hidup. Nabi Muhammad SAW masih mendengar suara yang kita sampaikan kepada beliau di kuburan beliau itu, dan mereka punya dalil-dalil untuk hal tersebut. Tetapi kita menggunakan apa yang lebih jelas, yaitu amal para sahabat. Sama sekali mereka tidak melakukan tawassul bil amwat, maka ini yang lebih baiknya. 556 Hadits Anas radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi dakhala al-masjid wan nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub fasa'alahu ad-du'a bil ghaith hujan takarrara katsiran wa fi hadhihi ar-riwayah fama ra'ayna syamsa sittan maksudnya 6 hari, yaitu hampir 1 pekan. Thumma dakhala rajulun min dhalikal babi fil jum'atil muqbilah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub fastaqbalahu qa'ima. Maka orang itu menghadap kepada Nabi dalam keadaan berdiri. Orang itu menghadap Nabi dalam keadaan berdiri. Artinya dia berada di depan Nabi. Dia tidak di samping kanan, tidak di samping kiri. Nah, di sini diambil pelajaran oleh sebagian ulama, berarti Nabi itu kalau khutbah tidak pernah tolah-toleh. Lurus terus mukanya ke depan. Enggak pernah lihat kanan, lihat kiri, lurus. Makanya sahabat ini perlu untuk datang ke depan Nabi SAW. Nah, sebagian lagi ulama berpendapat tidak harus menunjukkan hal tersebut. Rasulullah SAW kalau ceramah ya seperti normalnya orang ceramah, perlu melihat ke arah kanan, perlu melihat ke arah kiri sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf apakah sunnahnya khutbah itu lurus, tidak menoleh-noleh, atau kita melihat kepada kondisi jamaah. Faqala ya Rasulullah halakatil amwal wa anqata'atis subul fad'u Allah yumsikha 'anna. Halakatil amwal, telah binasa harta-harta, yaitu tanaman-tanaman binasa karena tidak ada hujan. Inqata'atis subul, putus jalan karena onta-onta pada kehausan sehingga tidak bisa digunakan untuk perjalanan jauh. Mohon maaf, ini karena setelah hujan ya, mohon maaf ya. Jadi setelah turun hujan, kemudian apa? Halakatil amwal, binasalah harta-harta, berarti binasanya karena banjir. Wa anqata'atis subul, putus jalan karena banjir tadi, tidak bisa digunakan untuk perjalanan jauh karena banjir. Fad'allaha yumsikha 'anna. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma 'alal akam. Ya Allah, di atas akam, gundukan-gundukan, wadh-dhirab, dan gunung-gunung kecil atau bukit-bukit, wa butunil audiyah, dan perut-perut lembah, wa manabitis syajar, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon. Qala fa'aqla'at, maka hujan pun tercabut atau berhenti. Wa kharajna, dan kami keluar, namshi fi syamsi, kami pun berjalan pada terik matahari.
Kasus ini sudah terkenal ya, dan inilah dalil bagi salat istisqa yang digabungkan dengan salat Jumat. Maka salat istisqa kalau digabungkan dengan salat Jumat tidak perlu ada 2 rakaat salat istisqa karena sudah terwakili oleh salat Jumat, dan tidak perlu ada khutbah istisqa karena sudah terwakili oleh khutbah Jumat. Dan ini sunnah kayaknya jarang dilakukan. Dulu pernah ada salat istisqa itu di lapangan. Nah, tapi saya waktu itu lakukan, udah kita istisqa ada sambil Jumatan, sehingga tidak perlu ke lapangan. Juga sebagai menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa kalau kita terkena hujan sementara kita termadarati oleh hujan tadi, maka doanya adalah ini, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekitar kami, jangan di atas kami. Misalnya antum naik motor tidak bawa mantol, lupa bawa mantol, kemudian hujan belum sampai rumah, maka doanya ini, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Pernah saya praktekkan ya, dari Gumo ke rumah saya itu hujan turun sementara tidak bawa mantol dan bawa anak-anak. Maka anak-anak saya suruh baca semuanya, ayo doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ternyata Allah hentikan, tapi saya yakin bukan karena doa saya mustajab, bukan ya. Itu karena memang pas saja apa? Pas karena memang waktunya Allah tidak turunkan hujan. Tapi ala kulli hal sunnah bagi kita, mau berhenti hujan mau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita lakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Ada pembahasan, Ustaz? Monggo. Niatnya salat Jumat, istisqa-nya hanya arid saja. Ada orang usul maka beliau lakukan. Tapi dengan niatan di awal nggak ada masalah. Karena yang penting istisqa itu bisa digabungkan dengan salat Jumat. Sambil istisqa, bedanya doanya dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Kalau Jumat biasa doanya begini. Tapi kalau istisqa maka sampai ininya apa? Terbalik. Baik, kemudian diperselisihkan juga oleh para ulama, farafa'a Rasulullah yadayhi. Rasulullah mengangkat kedua telapak tangannya, padahal ini pada khutbah Jumat. Apakah khatib Jumat mengangkat kedua telapak tangan ataukah hanya mengangkat satu jari? Jumhur ulama berpendapat khatib Jumat hanya mengangkat satu jari, jari telunjuk ketika doa. Pendapat Imam Bukhari, zahir pendapat Imam Bukhari bahwa imam salat Jumat boleh kadang-kadang mengangkat kedua telapak tangan meskipun bukan doa istisqa. Karena di sini Nabi mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina, ini bukan sama sekali bukan doa istisqa. Doa istisqa itu yang minta hujan, ini malah justru memindahkan atau menghentikan hujan. Maka pendapat Imam Bukhari ini sangat kuat insyaallah taala ya, karena hadisnya sahih di sini. Maka kadang-kadang antum angkat tangan ketika khutbah Jumat, enggak ada masalah. Kadang-kadang saja, jangan terus-menerus. 557. Nah. Apakah memakai ridha itu sunnah yang muakkadah ataukah tidak? Yang zahir bagi saya bukan sunnah, tapi itu adalah adatnya orang Arab. Mereka pakaiannya adalah atas yang disebut ridha dan bawah yang disebut sebagai izar. Jadi bukan satu apa? Sunnah. Termasuk sorban bukan satu sunnah, tapi adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah berpahala? Berpahala kalau kita cinta beliau. Nggih. Kaitannya dengan memindahkan tadi, karena kita tidak biasa memakai ridha, maka boleh kita membawa ridha supaya bisa mengamalkan sunnah ini. Kalau kita tidak membawa ridha, karena memang orang Indonesia tidak biasa pakai ridha, maka diperselisihkan oleh para ulama apakah bisa dipindah selain ridha. Sebagian ulama berpendapat bisa, misalnya peci dipindah. Kalau kacamata nggak bisa ya, dibalik jadi nggak pas. Tapi kalau peci kan bisa. Yang di atas ini selendang. Jadi ridha itu definisinya adalah baju atas, ridha. Nah, orang Arab dulu pakai bajunya dua, baju atas, baju bawah, seperti orang umrah itu. Kalau yang seperti kain atau untuk selambang itu, ya nggak ada masalah. Nah, ya. Jadi misalnya kita biasanya taruh sini, pindah ke sini.
Kalau Nabi kan begini, maka yang kanan taruh kiri, kiri taruh kanan. Sehingga boleh kita sebelum salat istisqa siapkan rida supaya melakukan sunnah ini, nggak ada masalah. Nah, ini yang nggak pakai rida boleh pakai pecinya, ya, dibalik begini. Menurut sebagian ulama, sebagian yang lagi mengatakan enggak, ini sunnah khusus rida saja karena di masa Nabi sudah ada imamah dan Nabi tidak membalik imamahnya. Ya bukan dibalik begini, dibalik begini aja, ya. Depan belakang, samping kanan berarti kan jadi samping kiri kan, ya, geser. Tafaulan intinya. 557 anhu radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi faqala Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna, ya Allah berilah kami hujan. Hadis ini menunjukkan bahwa doa diulang 3 kali dalam istisqa, demikian juga dalam doa-doa yang lain disunnahkan untuk diulang 3 kali juga. 558 wa hadithu Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu fil istisqa taqaddam wa fi hadhihi riwayat qala fa hawala ila an-nasi dhahrah wastaqbala al-qiblah yad'u thumma hawala ridaahu thumma shalla lana rak'ataini jahara fihima bil qiraati. Menunjukkan 3 hal. Yang pertama bahwa di dalam salat istisqa itu ada khutbah, dan khutbahnya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat. Yang kedua bahwasanya salat istisqa itu 2 rakaat. Yang ketiga bahwasanya salat istisqa bacaannya jahar. 559 wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarfa'u fi yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtayh. Nabi tidak mengangkat kedua telapak tangannya pada apapun doa kecuali istisqa. Ini maksudnya tidak mengangkat dengan tinggi-tinggi kecuali istisqa. Adapun doa biasa maka mengangkatnya sedang-sedang, yaitu sampai ke batas dada. Ini bisa antum cari dalam Sunan Abu Dawud dari perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan al-mas'alatu an tarfa'a yadayka halwa mankibaik. Doa biasa itu mengangkat tangan sebatas kedua pundak. Wal istighfaru an tusyira bi isbu'in wahid. Adapun istighfar mengangkat dengan 1 telunjuk. Wal ibtihal an tamudda yadayka jami'an. Adapun doa yang sungguh-sungguh maka mengangkat kedua telapak tangan semuanya begini. Nah, ini termasuk istisqa, doa sungguh-sungguh ibtihal, maka diangkat tinggi-tinggi tangan kita. Ini dalam Sunan Abu Dawud dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. 560 wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara qala Allahumma shayyiban nafi'a. Menunjukkan bahwa disunahkan membaca Allahumma shayyiban nafi'a pada saat melihat hujan turun. Dan kata-kata shayyiban shadnya boleh diganti sin, sayyiban atau sayyiban, sebagaimana sahih dalam Ibnu Majah. Maka ini seperti sirat dan sirat, ya, boleh pakai shad, boleh pakai sin di dalam qiraah Quran. Kemudian doa ini dibaca 3 kali sebagaimana disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Dalam Sunan Ibnu Majah hadisnya lebih lengkap, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat awan maka beliau meninggalkan segala aktivitasnya, kemudian menghadap ke arah awan tadi, lalu membaca doa Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bih. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari keburukan apa yang awan ini diutus dengannya. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Rata-rata orang melihat awan diam aja, baru turun hujan Allahumma shayyiban nafi'a. Nah, maka sunnah ini perlu kita hidupkan kepada para santri kita setelah pada diri kita sendiri. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma ursila bihi. Kemudian apabila turun hujan maka beliau mengatakan Allahumma shayyiban nafi'a 3 kali. Kemudian kalau awannya disingkap oleh Allah dan tidak turun hujan, maka Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Maka kalimatnya riwayat Ibnu Majah ini lebih lengkap, 3 sunnah sekaligus,
Sunnah ketika melihat awan, sunnah ketika melihat hujan, sunnah ketika awannya lenyap dan tidak jadi turun hujan, mengucapkan alhamdulillah. Kalau hadisnya Imam Bukhari ini ringkas saja, diringkas cuma satu bagian. 561 wa an Anas radhiyallahu anhu yaqulu kanatir rihu syadidatu idza habbat, apabila angin bertiup kencang, urifa dzalika fi wajhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketahui hal itu pada wajah Nabi, yaitu wajah beliau jadi pucat pasi ketakutan karena khawatir ini angin membawa siksaan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa kalau bertiup angin kencang maka Rasulullah membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada pada angin ini, wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan apa yang angin ini diutus dengannya. Jadi minta 3 kebaikan, kebaikan anginnya, kebaikan apa yang ada pada angin, kebaikan apa yang angin itu diutus untuknya. Kemudian berlindung dari 3, wa a'udzubika min syarriha, aku berlindung dari keburukan angin, wa syarri ma fiha, keburukan apa yang ada padanya, wa syarri ma ursilat bih, keburukan apa yang dia diutus dengannya. Ini yang sahih hadisnya. Adapun yang riwayat Imam Syafi'i itu dhaif, Allahumma ja'alha rahmah wa la taj'alha 'adzaba, Allahumma ja'alha riyahan wa la taj'alha riha, itu dhaif. Tapi dilakukan juga enggak ada masalah. Yang penting kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. 562 wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala nusirtu bis saba, aku ditolong oleh Allah dengan angin saba, wa uhlikat 'adun bid dabur, dan kaum 'ad dibinasakan dengan angin dabur. Angin itu memiliki 4 nama, ya. Ada angin soba, ada angin dabur, ada angin syamal, ada angin janub. Angin soba adalah angin yang sumbernya dari timur. Angin dabur adalah angin yang sumbernya dari barat. Kalau dari selatan angin janub, kalau dari utara angin syamal. Maka nama-nama angin ini disebutkan berdasarkan dari arahnya atau sumber arahnya. Maka angin soba adalah angin yang dari timur, angin dabur adalah yang dari barat. 563 wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qala qalu wa fi najdina, qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qala qalu wa fi najdina, qala hunaka zalazil wal fitan. Di Najd itu ada kegoncangan-kegoncangan, maksudnya perkara-perkara yang besar. Jadi bukan gempa gitu, bukan ya. Wal fitan, dan fitnah-fitnah. Wa biha, dan pada Najd juga yatlu'u akan muncul qarnu syaitan, kelompoknya setan. Nah, orang-orang yang benci kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan bahwa tanduk setan atau kelompok setan ini adalah kelompoknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kita jawab, kalau hanya menafsiri sesuai dengan keinginan itu semua orang bisa. Tapi apa buktinya bahwasanya qarnu syaitan yang dimaksud oleh Nabi adalah Syekh bin Abdul Wahhab? Apa buktinya? Enggak ada sambungannya sama sekali, enggak ada. Hanya tafsiran sesuai dengan keinginan. Kalau cuma keinginan ya semua orang bisa. 564 wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahul ghaibi, kunci ghaib khamsun, ada 5 la ya'lamuha illallah. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, apa yang terjadi esok tidak ada yang tahu selain Allah. Wa la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham, yang ada dalam rahim ibu. Wala ta'lamu nafsum madza taksibu ghadan, besok kita melakukan apa enggak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, mati di mana enggak tahu. Wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar, kapan datang hujan tidak tahu. Istilah miftahul ghaib ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, Allah mengetahui kunci-kunci keghaiban. Kemudian perinciannya disebutkan pada surat Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah, kiamat, wa yunazzilul ghaith, hujan, wa ya'lamu ma fil arham, isi rahim, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, amalan kita besok,
wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, di mana kita mati. Innallaha alimun khabir. Berarti di sini ada tambahan kiamat ya, yang tidak disebutkan dalam hadis ini tadi. Adapun hadis ini tadi ada yang double, yaitu nomor 1 la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, sama nomor 3 yaitu la ta'lamu nafsun madza taksibu ghada. Ini sebenarnya satu, karena perkara yang terjadi esok hari. Maka kalau kita gabungkan dengan Quran tadi, mafatihul ghaib ada 5, yaitu satunya adalah kiamat. Nah, kiamat itu termasuk pada nomor 1 tadi, ma yakunu fi ghadin, apa yang terjadi esok hari. Termasuk kiamat itu akan terjadi pada esok hari, kapan kita nggak ngerti. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim wa lakum. Insyaallah kita lanjutkan pada majelis berikutnya, Kitabul Kusuf, apabila Allah menghendaki. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan. Waktu istisqa itu kodratnya kalau di sini menghadap ke timur, terus pas doanya balik menghadap ke barat. Ya, doanya awalnya menghadap ke arah timur, lalu setelah itu tengah-tengah doa menghadap ke arah barat. Ada yang lain? Nah. Tafaul dilakukan juga oleh Nabi dari ucapan orang yang beliau dengar dan juga apa yang beliau lihat. Dalam kasus Sulhul Hudaybiyah, alat kan itu perdamaiannya, tiba-tiba datang Suhail, maka Nabi tafaul, ja'a Suhail sahhalallahu amrakum. Nah, ini tafaul dengan melihat orang yang namanya Suhail. Kemudian juga Nabi tafaul ketika mendengar seseorang, jadi waktu itu kalau nggak salah dia memanggil orang, ya Salamah, wahai Salamah. Nah, kemudian Nabi mendengar nama Salamah, maka beliau mengatakan akhalna fa'laka min fik, kami ambil tafaul dari ucapan kamu. Maka tafaul bisa kita lakukan dalam bentuk-bentuk yang lain. Ada yang lain? Akhadna fa'laka min fika, itu hadisnya sahih, riwayat Abu Dawud. Hadisnya mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a kalimatan fa'ajabathu faqala akhadna fa'laka min fika. Bukan Salamah ya, jadi kalimatan a'jabathu. Kalau di atas kereta dan bis dan kita tidak bisa turun, maka termasuk darurat sehingga boleh untuk sholat wajibnya di atas kendaraan. Kalau mazhab Syafi'i, sholat wajibnya di atas kendaraan hanya semata-mata li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu, sehingga nanti ketika turun sholatnya diulangi lagi. Tapi mazhab Ibnu Hazm tidak, yang sudah sholat ya sudah, berarti sudah sah, itu sudah diizinkan, berarti tidak perlu diulang lagi. Antum pakai mazhab Syafi'i boleh, berarti ngulang lagi dapat pahala insyaallah, tidak diulangi juga enggak ada masalah. Orang pingsan apakah wajib untuk mengqadha salatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anin naim hatta yufiqa. Berarti tidak ada kewajiban kecuali setelah dia sadar. Kalau sadar maka sudah yang lewat tadi gugur dari dia. Misalnya orang pingsan selama 1 bulan, apakah wajib dia mengganti sholatnya selama 1 bulan tadi? Tidak. Dalilnya hadis tadi. Tapi apakah ada khilaf? Wallahu alam. Perlu ditinjau ulang. Apakah ada khilaf? Wallahu alam. Baik, ini dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.